Sallallahu wasallam ala Sayyidina Muhammad Khatamil Anbiya wa Habib Rabbil Alamin Abil Qasimin Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Yang walaupun dengan jumlah bilangan yang tidak terhitung, manusia jenius, orang-orang hebat, cerdik pandai, tapi ternyata dengan leluasa dan kemampuan otak berpikir, dengan pengamatan yang tajam, dengan kemampuan yang luar biasa, itu masih belum mampu untuk membawa manusia kepada kebahagiaan, baik untuk kebahagiaan di dunia, apalagi untuk kebahagiaan di hari akhirat nanti. Karena itu disebabkan karena dengan latar belakang dan juga dengan kejadian yang berlaku sebelum Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam, yang dimana dengan leluasa daripada jin, makhluk yang Allah ciptakan sebelum kita, kemampuan yang mereka miliki itu dengan seumpama ifrit saja mampu untuk memindahkan arasy Sayyidatina Balqis itu hanya dalam hitungan qabla an taquma min maqamik, sebelum kau beranjak bangun daripada tempat dudukmu atau daripada tempat keberadaanmu, itu dengan istana sudah ada di hadapan. Itu kemampuan teknologi jin. Tapi bagaimanapun hebat-hebatnya mereka pada saat ketika itu, tetap saja tidak membawa mereka kepada kebahagiaan yang abadi. Sehingga saat ketika dilihat dan diperhatikan oleh para malaikat tentang keadaan dan juga kehidupan daripada mereka-mereka yang hanya untuk melakukan kesalahan dan kesilapan atas permukaan bumi, bantahan daripada para malaikat dan kritikan daripada mereka di saat Allah memberitahukan kepada para malaikatnya, ini ja'ilun fil ardi khalifah, aku bercadang untuk menciptakan khalifah di atas permukaan bumi, itu langsung saja mendapatkan bantahan daripada para malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apakah kau ciptakan makhluk, maksudnya manusia, di atas permukaan bumi, manusia yang akan melakukan kerusakan, pertumpahan darah antara sesama mereka, sedangkan dengan kami senantiasa selalu takdis, mentaltim, mengubudiakan kepada diri, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami senantiasa bertasbih, menyanjung dan memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku maha mengetahui terhadap perkara-perkara yang tidak diketahui oleh kalian. Jika kita kongsikan pada kesempatan kita yang berbahagia ini, kalau hanya dengan rasional saja, kalau hanya dengan akal saja, kalau hanya dengan kepintaran saja, kalau hanya dengan kejeniusan saja, itu masih belum mampu untuk membawa kita kepada kebahagiaan, kepada kebaikan, kepada yang lebih indah, kepada yang lebih mulia, kepada kehidupan yang abadi nanti pada hari pembalasan. Karena itulah Allah utus para nabi-nabi dan rasul, dengan nabi yang terakhir itu adalah Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menjadi perantara antara umat dengan Allah Jalla Jalaluh, untuk menjadi perantara antara abiduhu dengan sang pencipta Jalla Jalaluh, untuk menyampaikan risalatullah, perintah Allah, dan juga dengan larangannya kepada kita. Kita tidak akan mungkin berkomunikasi langsung pada Al-Maula Jalla Jalaluh dengan perintah dan juga dengan larangan yang dilarang. Maka Allah utus para nabi-nabi dan rasul demi untuk kesejahteraan kita sebagai ibadullah, sebagai hamba-hamba Allah yang hidup di atas permukaan bumi. Maka dari sinilah dengan kita mendengar satu buah ucapan, satu buah riwayat daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan akulah bermulanya an-nubuwwatu,
dan juga dengan cicitku nantilah akan berkesudahan, bermula dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam risalatu wan nubuwah, dan akan berakhir nanti pada sebelum hari kiamat dengan Al-Mahdi Al-Muntadhar. Jadi ini atas tajuk permintaan daripada masjid. Jadi kalau sepatutnya mungkin malam ini kita bicara tentang Isra Mi'raj, tentang COVID-19, atau juga tentang SOP, atau tetap pakai emas di rumah Allah Jalla Jalaluh. Jadi minta maaf dalam 1 jam lebih kurang sampai pada pukul 9, dan mungkin juga nanti, bukan mungkin juga, insya Allah juga nanti pada waktu kita melaksanakan salat, minta maaf sama jamaah semuanya, saya tidak pakai emas semasa bercakap, dan juga tidak pakai emas semasa melaksanakan salat 5 waktu, bahkan tidak pakai emas pada waktu berada di dalam masjid. Saya meyakini dengan satu keyakinan, dan itu sepatutnya yang tersemat di dalam hati kita semuanya. Tidak ada tempat yang dengan kita diperintahkan untuk melangkahkan kaki kanan kita pada waktu kita masuk. Tidak ada tempat yang dengan kita dianjurkan untuk kita membaca doa Allahumma ighfirli dzunubi waftah li abwaaba rahmatik, keampunan yang pertama, rahmat yang kedua yang kita mohon kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan tidak ada tempat yang dengan kita selepas kita masuk kita diperintahkan untuk melaksanakan rakaatai tahiyatil masjid, 2 rakaat tahiyatul masjid. Tidak ada tempat, istanakah dia, apartemenkah, hotelkah, atau dengan tempat kediaman yang seperti apapun megahnya, mewahnya, tetap saja tidak digalakkan, bahkan tidak dianjurkan dengan kita ada i'tikaf saat ketika dengan kita berada di dalamnya. Kalaulah dikatakan tempat yang paling bersih, tempat yang paling cantik, tempat yang paling indah, tempat yang paling istimewa, tempat yang paling mewah, tempat yang paling lengkap, tetap tidak ada aturan, terpulang pada kita. Nah, kita langkahkan kaki kanan kita atau kiri pada waktu kita masuk, atau juga sebaliknya. Dan tidak ada anjuran dengan kita melaksanakan tahiyat istana, tahiyat mall, tahiyat apartemen, atau juga dengan tahiyat tempat kediaman. Dan juga tidak ada anjuran kepada kita untuk kita beriktikaf sepanjang kita berada di dalamnya. Di mana kita sekarang sedang berada di tempat yang adalah merupakan gudang kepada rahmat, gudang kepada maghfirah Allah Jalla Jalaluh. Tidak ada tempat yang paling aman, tidak ada tempat yang paling istimewa, tidak ada tempat yang senantiasa selalu dikerumuni oleh para malaikat. Tentara Allah. COVID-19 tidak akan masuk ke lokasi masjid. Sebutkan dalam berapa ramai klaster yang mana yang ternyata itu dikesan daripada sebuah masjid, disebabkan kena matikab, disebabkan kena jamaah, disebabkan kena jumaah, disebabkan kena berzikir. Ternyata innalillahi wa inna ilaihi rajiun, meninggal dunia kena COVID-19. Justru yang ramai yang meninggal di hospital daripada bermacam-macam bentuk serangan. Innalillah, kalau sampai dengan kita beranggapan yang negatif, berprasangka buruk dengan Allah Jalla Jalaluh, sehingga dengan kita beranggapan Allah tidak pandai mengamankan para jamaah yang datang ke masjid, tidak pandai untuk memberikan pelindungan kepada para tetamunya. Hakun ala zairi, hakun ala mazuri ayyukrima zairahu. Orang yang bersuci daripada rumahnya kemudian melangkahkan kedua belah kaki untuk menuju masjid, berarti dia zairullah, berkunjung menziarahi Allah. Wa haqqun 'alal mazuri, dan pantas, patut dan wajar kepada yang kita kunjungi rumahnya untuk memberikan penghormatan, penghargaan, keampunan, rahmat, penjagaan dan pemeliharaan kepada para tetamu yang berkunjung. Atas dasar itulah minta maaf kalau sebagian daripada kawan-kawan ada yang tidak pakai emas pada waktu salat. Kenapa? Sebab kita merasa malu di hadapan Allah. Yang kalau pada saat ketika dengan kita beranggapan di rumah Allah di sini ada COVID-19, ada corona, atau juga dengan jenis-jenis penyakit yang seumpamanya. Kalau seandainya ada, mana peranan dengan rahmatnya Allah? Mana peranannya rahmat, nafahat, buyudat, al-madad yang kita dapatkan di tempat-tempat mulia. Ahbaban Nabilah, bermula dengan Sayyidina Rasulullah SAW dan akan berakhir itu dengan kebangkitan atau dengan kemunculan Al-Mahdi Al-Muntadhar. Nabi kita bersabda, Al-Mahdi minna,
Alul Bait Mahdi Al-Muntadhar, Imam Mahdi yang kita nanti-nantikan sebagai salah satu daripada petanda besar hari kiamat, seumpama Ad-Dajjal, Nabiullah Isa alaihissalam, Ad-Dukhan, Ad-Dabbah, terbit matahari daripada sebelah barat sebagaimana sebelumnya, kalaulah dengan sebelumnya terbit daripada sebelah timur, nanti sebagai satu petanda yang mengejutkan manusia pada saat ketika itu, pada waktu matahari terbit daripada sebelah barat. Sebagian daripada ulama tidak menyenaraikan kira-kira pada urutan yang keberapa tentang kemunculan Al-Mahdi Al-Muntadhar, tapi yang secara pasti kebangkitan Al-Mahdi Al-Muntadhar itu sebelum turunnya Nabiullah Isa alaihissalam, min itrati, daripada keluargaku, yuafiqusmuhu ismi, dengan nama yang bersamaan dengan nama baginda, dengan nasab keturunan yang sama dengan nasab baginda, Muhammad bin Abdullah. Kalau kita melihat daripada beberapa buah riwayat, minta maaf kalau lebih kurang tajuk Imam Mahdi yang kita bicarakan pada malam hari ini, topiknya pun juga secara mendadak, rujukan pun juga tidak ada. Ini hanya bergantung pada maklumat lama sejak pada beberapa puluh tahun yang lalu. Jadi mudah-mudahan boleh memberikan pencerahan sedikit sebanyak tentang siapa Al-Mahdi Al-Muntadhar. Apakah kira-kira yang ditunggu-tunggu sama orang-orang Syiah di Sirdap Samurra, Mahdi ayo cepat-cepat keluar, muncullah kamu, bangkitlah kamu, itu yang disebut dengan imam yang ke-12. Imam yang ke-12 yang menghilang di Sirdap As-Samurra, yang mereka tunggu-tunggu kemunculannya sampai pada detik sekarang ternyata tidak kunjung datang. Itu bukan itu yang Nabi kita maksudkan. Maksud daripada Ahli Al-Muntadhar memang daripada keluarga, memang daripada ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada zuriat Sayyidatuna Fatimah. Hanya ada yang mengatakan Hasani dengan Husaini, Hasani dengan Husaini penghujungnya itu karena melihat antara mak dan ayah. Jadi ada daripada pasangan tadi itu daripada keturunan Sayyidina Al-Husain, dan ada daripada pasangan tadi itu daripada keturunan Sayyidina Al-Hasan. Maka ada terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang nisbah Al-Mahdi Al-Muntadhar Muhammad bin Abdullah, penghujungnya apakah Al-Hasani atau juga dengan Al-Husaini. Jangan tidur. Oke tuan, terima kasih. Tak lama sekejap lagi azan. Tak lama sekejap lagi azan. Al-Mahdi Al-Muntadhar min ali baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana suasana dan keadaan pada saat ketika itu dengan sesiapapun, jangankan dengan huru-hara, kediktatoran, kezaliman, kegelapan, suasana yang tidak seimbang, suasana yang tidak stabil pada saat ketika munculnya Al-Mahdi Al-Muntadhar. Seperti di zaman kita pun juga dengan kita merasa gelisah, ketidaknyamanan kita dengan sebagian daripada pemimpin-pemimpin yang tidak amanah, ketidaknyamanan kita dengan sebagian daripada pemimpin-pemimpin yang zalim, ketidaknyamanan kita dengan sebagian daripada pemimpin-pemimpin yang diktator. Akan lebih tidak nyaman lagi saat ketika dengan manusia sudah tidak mengenal halal dan haram, yang walaupun tiap minggu pesan dari Tuan Khatib, ittaqullah usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh, dan juga dengan tafsiran daripada takwa Allah, yaitu dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhkan diri daripada segala larangan. Tapi macam seperti slogan yang kita perkatakan, tidak lebih daripadanya sekedar untuk melepaskan kewajiban kita dalam rangka untuk melaksanakan salat Jumat. Mari kita tingkatkan kualiti iman dan keyakinan kita, ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah. Jangankan dengan perintah-perintah yang wajib, yang sunatnya pun sudah terdapat sejumlah sekian yang terabaikan. Jangankan dengan seumpama perkara-perkara makruh, seumpama perkara-perkara haram yang makruh yang mudah kita tinggalkan pun ternyata kita tidak mampu untuk meninggalkannya. Jadi kerisauan, keadaan, ketidaknyamanan dengan suasana dan keadaan pada saat ketika itu, Nabi kita berikan gambaran bagaimana suasana manusia pada saat ketika kebangkitan Imam Mahdi Al-Muntadhar itu dalam keadaan kezaliman, kegelapan, kediktatoran daripada pihak-pihak yang berkuasa.
Masya Allah tabarakallah, dalam hitungan waktu yang relatif singkat, daripada kezaliman dan kediktaturan tadi itu berubah secara total dengan kepemimpinan yang adil dan bijaksana. Nabi kita bersabda, laulam yabqa min umri dunya illa yaum, kalaulah tidak tersisa daripada umur dia kecuali hanya satu hari. Riwayat, kalaulah tidak tersisa daripada umur dunia kecuali hanya dengan 1 tahun, niscayalah yang 1 tahun tersebut akan Allah panjangkan, sehingga Allah utus daripada keluargaku, Allah utus daripada itrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan menegakkan keadilan, kemakmuran, kebijakan, kenyamanan, keindahan di atas permukaan bumi. Itulah dia dengan Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar Muhammad bin Abdullah Al-Husaini atau juga dengan Al-Hasani. Ahbabana fillah, dalam satu rangkaian yang menarik dengan kondisi dan juga dengan keadaan kita di zaman sekarang, satu perkara yang agak sedikit memeranjatkan. Beliau berasalkan daripada penduduk Madinah, di mana pada detik-detik kebangkitan dan kemunculan Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar, ada dengan sebagian pendapat mengatakan memang sudah wujud sejak daripada dahulu. Sekarang pun juga ada, tapi di mana keberadaannya tidak ada yang tahu. Tapi yang secara pasti, detik-detik kebangkitan beliau itu kira-kira dalam usia 40-an tahun. Daripada warga Madinah, di saat ada dengan sebagian daripada masyarakat di kalangan para ulama yang dapat mengamati daripada berbagai petanda, daripada sudut akhlak, perilaku, nama, nasab keturunan, secara lengkapnya. Maka pada saat ketika itu mereka mengatakan antara Al-Mahdi yang kami nanti-nantikan. Setelah ada penyataan yang seperti itu daripada masyarakat atau juga daripada para ulama-ulama bidzalikal waqt, pada masa akan datang nanti, maka pada waktu itu dengan beliau berpindah daripada tempat ke tempat, daripada Madinah ke Mekah, daripada Mekah ke Madinah, bolak-balik melarikan diri daripada pencalonan. Suatu perkara yang sangat-sangat ketara berbeza. Tak nak dicalonkan untuk menjadi penyelamat umat, untuk menjadi reformis, untuk membuat perubahan di atas permukaan bumi, untuk menegakkan keadilan, untuk melenyapkan salib dan juga dengan khinzirnya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Dikejar sehingga pada saat ketika ulama ashaib daripada Irak, ulama-ulama daripada negeri Syam, ulama-ulama daripada Irak berkumpul dan mereka telah menemukan muasafat kriteria Al-Mahdi Al-Muntadhar itu terkumpul dengan yang bernama Muhammad daripada warga Madinah tadi itu, maka dengan mereka pun tidak teragak-agak untuk melantik beliau bainal maqami wal hijri, antara makam Ibrahim dengan Hajarul Aswad. Jadi pada tahun 1400 yang lalu, kira-kira 42 tahun yang silam, pada tahun 1400 yang lalu, 42 tahun yang lalu atau yang silam, alhamdulillah, bukan apa, tapi atas ketentuan takdir daripada Allah Jalla Jalaluhu, selepas pelaksanaan salat subuh berjamaah di Masjidil Haram bertepatan dengan hari pertama daripada bulan Muharram, maka muncullah yang disebut dengan Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani, yang disebut dengan Juhaiman. Mungkin ada di antara daripada jamaah yang melaksanakan haji pada tahun tersebut, tahun 1400, kira-kira 42 tahun yang lalu. Setelah selesai salat subuh dilaksanakan, setelah selesai salat subuh dilaksanakan dengan diimami oleh Syekh Abdullah bin Subail, salah satu daripada imam tua Masjidil Haram. Bacaan beliau seperti ini: Istaqimu i'tadilu, Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lebih kurang seperti itu dengan entak lagu beliau. Setelah selesai salat subuh, ternyata jemaah haji pakat ke depan semuanya dengan letupan dong tembakan, ya macam seperti mungkin kita nyebut hari kemerdekaan, atau macam seperti raya Cina atau raya Hindu, tembakan demi tembakan.
Jadi pada waktu kita mendengar suasana semacam itu, maka dengan jemaah haji kita masih terkumpul, masih ada di Makkah dan Mukarramah 1400. Jadi pada waktu kita ke depan, ada apa, tidak ada yang tahu. Oh, rupa-rupanya katanya pelantikan Imam Mahdi Al-Muntadhar kepada siapa? Kepada Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani. Jadi pada saat ketika itu saya diantara daripada orang yang terkurung. Begitu kita tengok itu dengan senjata lengkapnya, senjata daripada Rusia, senjata canggih, senjata yang tidak diragukan dengan kemodernannya pada saat ketika itu, maka hati para jamaah haji sudah mulai risau. Kita sudah mulai ketakutan. Bagaimana yang kita pikirkan pada saat ketika itu bukan untuk melantik, bukan untuk membeat, bukan untuk kita menyalaminya, tapi bagaimana dengan kita dapat keluar daripada Al-Masjidil Haram. Apa yang berlaku? Begitu kita mau keluar, semua pintu-pintu masjid itu sudah dikunci rapat sama mereka. Jadi tidak ada yang menjaga, tidak ada yang menunggu, semuanya ditutup rapat. Yang tahu, yang tidak tahu terkurung. Yang tahu, yang tidak tahu terkurung sampai berminggu-minggu, sampai fitnatul Al-Qahtani atau Juhaiman itu berakhir. Jadi karena saya pada tahun 1400 saya sudah duduk dalam 6 tahunan di Mekah. Jadi saya tahu betul tentang selok belok daripada Masjidil Haram. Kalau kita nak keluar melalui pintu mana, terkunci pintu-pintu semuanya. Posisi mereka di atas menara, posisi mereka di tiap pintu. Selain daripada tentara-tentara mereka yang berkumpul di sekeliling Ka'bah, Al-Mahdi Al-Muntadhar, pelantikannya dengan senjata, pelantikannya secara paksa, pelantikannya dengan pertumpahan darah. Jadi dengan kita menyusup Mas'a, tempat saya dahulu yang pergi haji pada tahun 80-an, 90-an, kan ada celah-celah pagar. Tempat saya itu bolongan, lubang macam seperti bentuk bintang. Nah, dengan kita dapat keluar daripada situ, atau juga dengan kita dapat keluar daripada pintu bawah. Alhamdulillah selamat. Tapi jamaah yang tidak tahu jalan keluar, terpaksa harus makan apa yang boleh dimakan. Kulit limau pun juga dimakan sama mereka pada saat ketika itu. Selama tidak kurang daripada 15 hari tidak dilaksanakan salat berjamaah di Masjidil Haram. Setelah kebimbangan dan keraguan daripada semua pihak, serangan yang tidak secara sepakat atau secara tidak disepakati, serangan yang secara mendadak atas ketidakadanya kesepakatan di kalangan mereka sebab salah perkiraan tentang permulaan daripada awal bulan Muharram. Seandainya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kejadian tadi itu dengan hitungan yang sama di kalangan mereka, sudah tidak ada yang namanya Arab Saudi. Mereka nak menguasai, bukan hanya menguasai Al-Masjidil Haram pada saat ketika itu, tapi juga dengan kem-kem pertahanan, ketenteraannya, polisnya, tenteranya, pertahanan semuanya. Tapi kena atas hitungan yang tersilap. Menurut sebagian awal Muharram itu pada hari itu, menurut sebagian awal Muharram itu adalah pada hari berikutnya. Sehingga karena tidak adanya kekompakan di kalangan mereka, Allah selamatkan masyarakat Islam dan juga dengan para jamaah yang terkumpul di dalam masjid daripada fitnah Juhaiman. Fitnah itu berakhir setelah tidak kurang dari 15 hari. Tank-tank, polis tentera mulai berkumpul, berhimpun, suasana macam seperti perang. Jadi pada 10 hari bulan Muharram kita keluar daripada rumah secara sembunyi, lebih dahsyat daripada PKP. Bukan PKPB, lebih dahsyat lagi. Kita tak boleh keluar tank-tank itu daripada pintu-pintu masjid. Serangan, tembakan. Mereka menembak daripada atas. Sementara askar saja. Tak lebih daripada askar, tapi tak pada guna senjata. Tak pada guna pistol. Tembak pun tak kena. Mereka terlatih semuanya. Sebagai daripada askar, tak ada pistol. Yang musir-musir kita tuh. Yang menghalau kita. Siti Rahma, tuan. Mari tuan, murah. Atau juga haram. Kiblat yang suruh kita berdoa menghadap kiblat, jangan menghadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nasimpulkan cerita ini di mana setelah mereka jadikan masjid itu sebagai benteng, serangan tank-tank daripada luar itu dengan persenjataan yang serupa canggih tetap tidak mampu atau tetap tidak berhasil untuk menaklukkan dan juga untuk melumpuhkan pertahanan daripada mereka.
Sebab ketebalan dalam satu depa lebih kurang itu tembok Al-Masjidil Haram tidak dapat dihancurkan. Tembakan, mereka menembak daripada menara sikitnya. Nanti kita azan, ya Allah ya Rahman Rahimin, tembakan daripada pasukan Juhaiman. Katanya hanya kira-kira dalam 500 orang saja pada saat ketika itu, tapi ternyata mampu untuk melumpuhkan kekuatan daripada pemerintahan Arab Saudi. Tentara-tentaranya di luar, tank-tanknya di luar, senjata-senjata lagi pun juga di luar. Berhasil mereka untuk melumpuhkan pasukan tersebut saat ketika dengan masjid itu dibanjirkan. Mereka masukkan air sampai Masjid Haram itu kebanjiran, dan tempat petapaan mereka yang paling kuat itu di dalam telaga Zam-Zam. Jadi Zam-Zam dulu turun, di situ mereka kubu mereka, di situ pertahanan mereka itu dipenuhkan dengan air, kemudian dimasukkan gas itu dengan karan elektrik, seperti itu. Akhirnya tertangkap semuanya. Setelah beberapa waktu kemudian, atas keputusan daripada pemerintah, jumlah bilangan yang sekian ratus tadi itu dibagi-bagikan di beberapa daerah, di beberapa wilayah untuk dipancung secara serentak pada hari Jumat. Bukan Mahdi yang itu yang dimaksudkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adzan terlebih dahulu, nanti kita ambil 3 sisi waktu. Satu, lanjutan dengan Imam Mahdi Al-Muntadhar dan hubung kaitnya dengan Ustadz Muhammad Suhaimi yang dikatakan sebagai Imam Mahdi yang akan bangkit, dan juga Muhammad Asy'ari Muhammad yang dikatakan sebagai pemuda Bani Tamim yang membawa bendera Imam Mahdi nanti pada akhir zaman. Itu dengan Ustaz Suhaimi Singapura sudah meninggal sejak pada beberapa waktu yang lalu, dan juga dengan Ustaz Asy'ari Muhammad pun juga kembali menyusul beliau. Sejauh mana betul atau tidaknya dakwaan daripada Arkam bahwasanya Ustaz Asy'ari Muhammad itu sebagai pemuda Bani Tamim yang akan membawa bendera Imam Mahdi pada saat berhadapan dengan pasukan As-Sufyani, dan juga pada saat ketika dengan pasukan itu bergerak ke Baitul Maqdis yang berakhir dengan turunnya Nabiullah Isa alaihi salam. Kita bagi laluan azan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was-salatil qa'imah. آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف المئات. تسبيح تحميد تكبير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ba'd. Tapi hanya kira-kira dalam hitungan waktu tidak lebih daripada dalam 7 tahun. Ada riwayat mengatakan sampai kepada 9 tahun. Tidak penting dengan perbedaan riwayat tentang waktu. Yang secara pasti suasana keadaan yang memang betul-betul makmur, serba ada, serba mudah, serba nikmat, serba aman, serba nyaman. Tak ada yang namanya PKP, tak ada yang namanya risau dan takut, tak ada yang namanya mitia, dapat lepasan daripada peristiwa pun juga tidak. Itu sama sekali tidak ada pada saat ketika itu. Nabi kita bersabda menggambarkan suasana aman dan makmurnya dengan tanah yang subur, hujan sesuai dengan keperluan-keperluan yang diperlukan, hujan pada waktu-waktu yang diperlukan, tanahnya menjadi subur, tanahnya pun juga seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Nabi kita katakan al-habbatul wahid, atau salah satu daripada buah-buahannya. Ada sebutan dengan bahasa kita sebut dengan tembikai. Satu biji buah tembikai itu besarnya dapat dimakan oleh warga kampung semuanya. Jadi terlampau besarnya, suburnya tanah pada saat ketika itu. Al-khairat, khairat yang datang daripada langit, kenikmatan, keberkatan yang keluar daripada perut bumi, itu sebagai tanda restu atas suasana dan keadaan dan kepemimpinan daripada Al-Mahdi Al-Muntadhar, di mana dengan buah-buahnya bukan setakat subur, bukan setakat nikmat, bukan setakat nyaman, ukuran besarnya dalam ratusan kali ganda. Kalau sampai dengan satu biji buah tembikai cukup untuk satu warga kampung, macam seperti jumlah kita sekarang ini di masjid ini, di Masjid Al-Mubarak, masjid yang penuh dengan barakat. Sedikit menyimpang, tadi teringat dengan Al-Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala. Mungkin sempena dengan nama beliau masjid ini diambil nama daripada nama salah satu daripada wali Allah, salah satu daripada ulama besar, salah satu daripada manusia yang walaupun pada saat ketika itu dengan orang tua beliau tidak lebih daripada sebagai seorang hamba, tidak lebih daripada seorang penjaga kebun, tapi penjaga kebun yang jujur, yang amanah, yang tidak dimiliki oleh sebagian besar oleh pemimpin-pemimpin dunia sekarang ini, yang pada saat ketika rombongan datang ke tempat majikan daripada Mubarak, Mubarak ini penjaga kebun. Jadi pada waktu itu kata majikan, nanti siang akan ada tetamu yang datang ke tempat kita, maka tolong nanti dipilihkan buah-buahan yang manis, petikan buah-buahan yang manis, bahasa kita sederhanakan mungkin itu dengan buah mangganya, atau juga dengan manggisnya, atau juga dengan rambutannya. Jadi tolong petikan, pilihkan buah-buahan yang manis untuk para tetamu kita. Ternyata waliyadzubillah
bagi beliau itu sebagai satu cobaan dan ujian, tapi alhamdulillah sebagai satu nikmat dan anugerah daripada Allah. Setelah dihidangkan dari sajikan, satu persatu daripada buah-buahan yang dipetikkan oleh Mubarak tadi itu semuanya masam. Kemudian diperintahkan kembali pun juga seperti itu sampai keluar kata-kata daripada mulut majikan beliau. Awalnya tak pernah rasakan. Macam mana sampai tak boleh pilih-pilah. Macam mana sampai tidak tahu yang mana yang manis, yang mana yang sedang, yang mana yang tawar, yang mana yang masam. Minta maaf tuanku, minta maaf majikanku. Sejak saya bekerja di kebun ini saya tidak pernah memakan, tidak pernah mencicipi buah-buahannya. Sepanjang sekian tahun kerja di sini kamu tidak pernah makannya. Iya, ya Arhamar Rahimin. Kenapa? Karena aku hanya diizinkan untuk menjaga, diizinkan untuk merawatnya, untuk mengamankannya, tapi aku tidak dibenarkan untuk memakannya. Jadi daripada perbualan tadi itu, majikan meyakini yang dengan aku punya seorang pekerja yang amanah, super jujur, luar biasa, yang walaupun dengan kesederhanaan yang beliau miliki, bekerja tidak lebih daripada pekerja penjaga kebun, tapi mempunyai amanah yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang memerintah, yang mendapatkan amanah daripada orang ramai di zaman kita sekarang. Perbualan Mubarak saya nak simbang dengan awak, silakan. Supaya jangan Imam Mahdi saja terus-terusan. Jadi saya ada simbang. Kebetulan beberapa waktu yang lalu Mubarak, anak saya ada orang yang melamar. Jadi kira-kira menurut awak eloknya anak saya itu saya kawinkan dengan siapa? Jadi kata Mubarak memberikan jawaban, kalau dengan orang-orang Yahudi, sasaran utama mereka untuk menjodohkan anak itu kepada orang yang punya duit. Sasaran utama itu adalah kekayaan. Sementara kalau dengan orang-orang Kristen, tujuan utama untuk mengawinkan anak, menjodohkan anak itu adalah kecantikan. Wa nabiyyu hadhil ummah, sedangkan nabi akhir zaman, nabi umat akhir zaman, sasaran utamanya itu adalah akhlak, perilaku, agama dan kelakuan, perilaku dan perangainya. In ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Kalau pada saat ketika anak kamu dilamar oleh seseorang yang bagus agamanya, yang bagus akhlaknya, perkenankanlah lamarannya. Begitu yang Nabi kita pesankan. Jadi tanpa pikir panjang, si majikan tadi itu setelah mendengar jawaban daripada Mubarak, panggil orang ramai untuk menjadi saksi. Setelah dengan bacaan khutbah nikah, maka aku kawinkan anak darahku dengan kamu Mubarak bin siapa, dengan mas kawinnya tidak disebut. Masya Allah tabarakallah. Hasil pernikahan Mubarak dengan wanita anak kepada pemilik kebun tadi itu, lahirlah seorang anak laki yang barakat, diberi nama dengan Abdullah, yang pada akhirnya menjadi Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala. Serba berkat, serba nikmat, baik itu dengan binatang-binatang ternaknya, baik itu dengan tanamannya, baik itu dengan keamanannya, baik itu dengan suasana dan juga dengan keadaannya. Barakat daripada permukaan bumi, barakat daripada perut bumi, barakat daripada pokok langit. Itu gambaran yang Nabi kita gambarkan, sehingga di zaman Al-Mahdi Al-Muntadhar nanti tidak ada pengemis, tidak ada pengangguran, tidak ada pencurian, tidak ada yang korupsi, tidak ada yang degil dan khianat, tidak ada kemungkaran dan kemaksiatan. Pada zaman Al-Mahdi Al-Muntadhar, yang pada saat ketika itu pemberian tidak lagi dengan hitungan angka, dengan skop berapa kautnya, cedok sendiri, habis sendiri, berapa maunya ambil, masya Allah tabarakallah. Sehingga sampai kepada tahap yang ambil mungkin kena rakusnya. Pada saat ketika itu kita kembali kepada uang dinar dirham, kembali kepada uang dinar dan dirham, kembali kepada uang perak dan emas. Jadi kaut sampai tidak mampu untuk mengangkatnya, diketawakan sama Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar. Itu gambaran tentang suasana, keuangan, kenikmatan, keamanan di zaman Al-Mahdi Al-Muntadhar. Jadi setelah beberapa waktu kemudian, kalau dengan bahasa kenyang, kalau dengan bahasa puas, sehingga sesiapapun di zaman Al-Mahdi Al-Muntadhar yang hitungan waktu tidak lebih daripada 7 tahun atau 9 tahun, yang mengangan-angankan
sedekah, infak, derma, atau juga dengan tabarruat, pemberian. Itu pada situ dengan jawaban yang sama. Saat ketika yang satu datang membawa dermanya, membawa duitnya, diberikan kepada seseorang, jadi kata dia, "Ci, minta maaf. Kalau seandainya semalam tuh saya terima, tapi hari ini saya pun juga nak bersedekah." Ternyata tidak ada orang yang menerimakannya. Ini sedikit sebanyak tentang Al-Mahdi Al-Muntadhar, yang kira-kira apakah kita akan berjumpa dengan beliau, berjumpa tidak berjumpa. Secara pasti seperti yang Nabi kita sabdakan tentang Al-Masih Dajjal, seseorang yang akan menjadi pengikut Dajjal, seseorang yang bakalan akan jadi penyokongnya dengan perilaku dan juga dengan perangai Al-Masih Dajjal. Pada dekat-dekat hari kiamat nanti, Nabi kita bersabda, kalau dengan seseorang itu tidak menjadi pengikutnya, kalau tidak terjumpa dengan Dajjal pun akan beriman dengan Dajjal di dalam kuburnya, waliyadzubillah. Begitulah juga kita katakan kepada kita, kalau kita tidak berjumpa pun kita telah mengimani tentang kebangkitan Al-Mahdi Al-Muntadhar, Al-Imam Al-Kautsari, Zahid Al-Kautsari, begitu juga dengan beberapa ulama-ulama kita lainnya menyatakan di dalam kitab At-Tasrih bima tawatara an-nuzulil Masih tentang 3 kumpulan. Yang pertama dengan Al-Mahdi Al-Muntadhar, yang kedua tentang Nabiullah Isa alaihissalam, dan yang ketiga tentang Al-Masih Dajjal. Ini diriwayatkan dalam hadis yang mutawatir. Jadi baik dengan istilah ulama hadis tawaturan hakikian atau dengan tawaturan ma'nawiyan, yang sehingga ulama mengatakan kafara, akan menjadi kafir orang yang ingkar tentang kebangkitan Al-Mahdi Al-Muntadhar atau tentang turunnya Nabiullah Isa alaihissalam, atau akan munculnya Al-Masih Dajjal pada hari-hari atau pada hari sebelum hari kiamat sebagai salah satu daripada petanda yang 10 tentang hari kiamat. Mungkin setakat itu dulu, waktu kita tersisa dalam 15 menit. Kembali kepada tadi saya sebut tentang PKPB, kita alhamdulillah sudah boleh lintas daerah, tak perlu surat polis, tidak perlu pelapasan, tidak perlu miti, alhamdulillah. Makanya jalan sekarang tambah jam, Masya Allah, tabarakallah. Kawasan Menara tadi itu, Masya Allah, belambak, bukan lagi banyak belambak manusia pergi ke situ. Na'udzubillah, kita tidak ingin dengan kelonggaran yang Allah bagikan kepada kita. Bukan kerajaan yang bagi kelonggaran, bukan kerajaan yang mengurangkan jumlah bilangan angka berkurang daripada 5.000 sampai terakhir sampai ke 5.700-an lebih, turun mengecut. Itu Allah yang maha berkehendak. Tidak mau kalau sampai dengan kita kembali pada style hidup kita seperti dahulu, tidak tahu waktu, tidak tahu Jumatan, tidak tahu masjid, tidak tahu pengajian, dan juga tidak tahu halal dan haramnya. Tetap kita kembali pada kehidupan seperti dahulu, lepaskan gerang kita, sehingga dengan kita santai, azan berkumandang. Dahulu sudah dalam berapa puluh, bahkan ratus, bahkan ribu kali azan dikumandangkan, tapi ternyata dengan kita tidak memenuhi seruan, kita tidak mau, kalau itu akan mengundang kembali kemurkaan Allah Jalla Jalaluh. Sehingga dengan upaya pengorbanan yang dilakukan oleh pihak pemerintah, secara khususnya dengan KKM dan juga dengan Kementerian Pertahanannya, dan juga dengan secara khusus dengan kita yang terimbas pakai mask di sana sini, khususnya dalam masjid, setengah jam saja, 1 jam saja paling lama kita dalam masjid, lama kita berborak-borak di restoran. Tak ada pun pada waktu berborak-borak di restoran yang pakai mask. Pada waktu kita naik kendaraan rapat aja, masjid kita jaga jarak 1 meter, ada yang sampai 2 meter. Kenapa? Sebab karena di masjid banyak corona, berkeliaran di sana sini. Restoran corona tak ada. Innalillah kalau ada pemahaman yang seperti itu. Maka agar bagaimana dengan hidupnya majlis-majlis ilmu, dengan menghidupkan kembali majlis-majlis zikir, dengan adanya zikrayat, zikra Maulidir Rasul, Al-Isra' wal Mi'raj, majlis salawat dan yang seumpamanya. Ini diantara daripada perhimpunan-perhimpunan yang akan mengundang rahmat dan ridha daripada Allah
agar dengan coba dan ujian Allah timpakan kepada kita, baik itu adalah perbuatan daripada manusia, ketentuan takdir daripada Allah, bala atau juga malapetaka, itu diangkat oleh Allah Jalla Jalaluhu, akan terangkat kalau dengan yang maha berkehendak menghendaki COVID-19 ini akan lenyap dan berakhir. Terakhir ada beberapa soalan daripada kawan-kawan. Bang Azli minta dibacakan satu persatu. Yang ada sebarang soalan tentang Al-Mahdi Al-Muntazar, setakat yang saya sebutkan tadi, kalau kita sempat bersama beliau maka kita akan menjadi tentara kepada Al-Mahdi Al-Muntazar. Satu lagi, berjumpa dengan Ustaz Asy'ari Muhammad. Jadi pada waktu itu saya di Mesir. Pas saya di Mesir, jadi kita dengan kumpulan Arkam, memang dari suku penampilan memang menakjubkan betul. Sorban, kemas rapi, tak ada macam sorban kita nih, asal lilit macam tu je. Nanti kita pakai cermin pun jadi. Sebab apapun yang kita lilitkan di kepala, kita akan mendapatkan 70 kali ganda pahala salat yang kita laksanakan. Sementara Arkam buat sorban sininya, Masya Allah Tabarakallah, macam seperti menara masjid. Kemudian dengan lilitannya juga kemas rapi, pakaian serba hitam, perumpamannya juga berpakaian serba hitam, seperti gagak-gagak hitam gitu dengan perumpamaannya. Jadi keyakinan yang mereka yakini, saya sempat membaca sampai habis Al-Awrad Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Abuya Asy'ari Muhammad. Jadi di situ ditulis bahwasanya itu dengan Ustaz Suhaimi Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi yang meninggal di Singapura, itu nanti akan hidup kembali. Itu yang diyakini oleh orang Arkam. Tentang perekonomian mereka kita sanjung, tentang kebersamaan mereka kita sanjung, dan juga tentang amal ubudiyah mereka juga kita sanjung. Tapi tentang majlis zakatah, itu yang kojo tu nah, itu udah nampak berubah macam seperti keledai, yang itu sudah berubah menjadi khinzir. Tobat, tujuan itu bagus tapi tidak betul. Kalau memang betul pun ternampak dengan beliau muka seseorang itu berubah menjadi kepada khinzir atau juga menjadi kepada keram, monyet, anjing, tetapi itu tidak boleh disebut di khalayak orang ramai. Itu yang namanya majlis zakatah, istighfar, doa, zikir, munajat, dan juga akan bagaimana pengikut-pengikut Al-Arkamiyun itu tobat, istighfar, kembali kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dalam majlis zakatah beliau itu dengan beliau katakan kepada jamaah itu sudah berubah menjadi apa? Satu. Kemudian yang berikutnya, penyataan dan keyakinan daripada Arkamiyun pada saat ketika itu bahwasanya Muhammad bin Abdullah Suhaimi itu adalah Imam Mahdi Al-Muntazar yang akan dibangkit kembali atau akan dihidupkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Beliau mengatakan ada salah seorang perempuan bernama namanya Ustazah Maryam Lubis, menyenaraikan beberapa kriteria tentang pemuda Bani Tamim, dan juga diantara daripada alamat Al-Mahdi Al-Muntazar yang di situ dinyatakan akan Allah hidupkan kembali. Itu tidak ada di dalam hadis, tidak ada dalam riwayat. Jika dikatakan 25 kriteria tentang pemuda Bani Tamim yang akan membawa bendera Al-Mahdi Al-Muntazar, itulah Ustaz Asy'ari Muhammad, itu ada disebutkan di dalam kitab Al-Jami'us Shaghir. Satu kali dalam seumur hidup saya pernah baca buku, baca hadis 12.000 buah hadisnya dalam sepanjang malam. Saya baca kitab Al-Jami' Shaghir daripada awal sampai hadis, baca kilatlah, baca nak kumpulkan. Betulkah ada kriteria tentang pemuda Bani Tamim tadi itu dalam kitab berkenaan perempuan-perempuan yang macam gagak-gagak hitam? Ternyata tidak sebagaimana yang didakwa. Nabi kita bersabda, wa fi muqaddimihim patan yuqalu lahu Syu'aib bin Saleh, dan di depan pasukan Imam Mahdi itu seorang pemuda. Pada masa itu Ustaz Asy'ari Muhammad ini dengan apa namanya sini? Cambang udah putih, tidak ada berubah dah. Pemuda itu kalau dibanding 40 tahun, beliau sudah 50 tahun lebih ke atas. Nabi kita kata pemuda, ini bukan pemuda. Dan juga kemunculannya daripada Khurasan. Sedangkan dengan beliau daripada Asia Tenggara, berbeza langsung dengan apa yang Nabi kita sampaikan. Pemuda Ustaz Asy'ari Muhammad sudah tua pada saat ketika itu. Kemudian munculnya daripada Khurasan, membawa bendera Al-Mahdi Al-Muntazar. Semua kriteria yang disebutkan di situ tidak lebih daripada rekayasa, tidak lebih daripada perkara palsu. Innalillah kepada mereka, wa inna ilaihi rajiun, hakikat yang sebenarnya. Maka saya tidak mau mengulas, semuanya sudah tahu
meninggalnya Ustaz Asy'ari Muhammad, tapi dengan angan-angan yang dihasratkan atau juga dengan keinginan yang diramalkan dan keyakinan yang tertanam di dalam hati pengikut-pengikut beliau pada saat ketika itu, semuanya haba'an mansura, tidak ada yang terbukti. Meninggal Ustaz Asy'ari Muhammad, mudah-mudahan dengan iman dan yakin yang beliau miliki, kesilapan, kesalahan beliau yang seperti itu Allah ampunkan. Mudah-mudahan juga Allah berikan keampunan kepada keluarga kita yang telah mendahului kita. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang menarik dengan arkam perekonomiannya dan masing-masing punya istri 4 orang. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada kemah di jalan. Berada dari Johor hingga Masjid. Bolehkah saya jamak solat Zuhur dan Asar saya ataupun lebih atas? Saya solat waktu di tepi kemah yang bersama. Jadi jawapannya boleh, jawapannya tidak boleh. Merapu pula. Macam mana jawapannya boleh? Kalau penjualan kemah di tepi jalan tadi itu di satu tempat, jarak tempat ukuran dengan tempat kediaman udah mencukupi 2 marhalah. Katakan saja penjualan kemah tepi jalan, tapi di mana? Di Melaka. Okey lah, tak kisahlah. Jamak kasar lah situ. Sampai 3 di 3 malam boleh jamak kasar. Tapi kalau orang Pahang, di Kuantan, tuh depan menara itu, pagi petang ada di situ, daripada sampai asar, entah. Boleh, jelas itu tidak termasuk daripada 4 alasan yang membolehkan dengan kita untuk melaksanakan salat jamaah. Jamaah boleh kita lakukan, satu disebabkan karena kita musafir. Yang kedua disebabkan karena wukuf di padang Arafah karena nusuk. Yang ketiga disebabkan karena hujan, jamak takdim. Dan yang keempat disebabkan karena sakit. Siang berjualan tadi itu bukan sakit. Kalau seandainya sakit macam mana boleh berjualan? Tidak musafir, ada di Kuantan, tak pergi kemana-mana lagi. Jadi kesibukan yang menyibukkan itu tidak termasuk daripada 4 asbab. Tapi bagaimana dengan hadis? Sesungguhnya Rasulullah SAW telah menghimpunkan antara zuhur dengan asar, bukan disebabkan karena musafir, bukan disebabkan karena hujan, bukan disebabkan karena sakit. Jadi kata Sayyiduna Abdullah bin Abbas pada waktu ditanya itu macam mana? Jadi kata beliau itu untuk memberikan kemudahan kepada umat. Ulama Hanafiyah mengatakan itu adalah al-jam'u suri. Itu dalam bentuknya saja macam seperti di jamaah. Artinya kalau macam beliau tadi itu menangguhkan salat zuhur ke akhir waktu, tapi jangan sampai pada waktu tahrim. Seusai salat zuhur dilaksanakan, masuk waktu asar, terus sambung dengan salat asar. Itu makna daripada jamaah suri. Seperti itu boleh, tapi tetap menangguhkan salat masih terancam. Wailul lil musallin, celaka bagi orang yang bersalat. Macam mana celaka? Bukan tidak salat, tapi salat ditangguh-tangguhkan. Kalau yang salat di akhir waktu saja celaka, macam mana kalau yang tak salat langsung? Wal iyadu billah. Pasien manusia ada yang seperti kita ni alhamdulillah salat tiap waktu, ada yang salatnya sekali seminggu. Begitu sekali seminggu masjid ditutup di KL, udah alhamdulillah cuti. Siapa yang tanggung? Kerajaan. Tidak, yang tanggung COVID-19. Sebab gara-gara kena COVID-19 lah yang bikin kita jadi susah seperti ini. Sementara yang tak salat Jumat biasa aja. Orang yang bukan kaki masjid senang saja nak tutup masjid. Tapi orang yang terbiasa di masjid, yang senantiasa selalu etikaf, di pengajian, zikir dan lain sebagainya, hatinya terbuka dan tercuit rindukan apa saja. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Dari itu ada 7, tinggal 6 saja lagi. Tak ada lagi akan mendapatkan naungan aras. Itu dengan orang yang hatinya tertakluk dengan masjid. Kenapa? Karena masjid sudah ditutup. Alhamdulillah. Tak apalah jemaah kalau rapat-rapat sikit pun tak masalah sangat. Janganlah terlalu ketasangan. Polis juga kalau ada bagi toleransi lah sedikit dengan keadaan. Masuk surga boleh kalau bagi jemaah yang nak sembahyang ke masjid ini terus dibenarkan masuk. Tapi masjid sudah penuh. KTJG sudah penuh dah. Yang dapat secara online pun juga sudah penuh. Tak apa bagi salat samping kereta. Tu Alphard pinggir. Lihat. Jadi sab jamaah di situ. Jangan dihalang orang daripada salat. Takut kalau terhalang kita daripada kalimat pada penghujung kita nanti. Jadi itu satu ancaman daripada Allah.
yang mencegah seseorang daripada salat, seperti Abu Jahal yang meletakkan kotoran onta ke atas pundak bagian Nabi pada waktu Nabi kita sujud. Oke, yang kedua, kesimpulannya boleh tak boleh? Kesimpulannya tidak boleh. Nabi kita bersabda, tebabit kepada satu perkara besar atau melakukan dosa besar seseorang yang menghimpunkan antara dua salat tanpa sebab. Yang kedua, sabar lebih nih sedikit. Ini belum habis lagi nih, masih ada 3 lagi. Jamaah jadi itu, okey. Jika dalam pilihan raya, jamaah itu menjaga dapat musuh. Mungkin kita buat jamaah tu. Luar tu. Masa kempen, masa pilihan raya, hari itu, masa pengiraan tu, tugas untuk ngitung, untuk ngundi, untuk ngatur, boleh tak jamaah? Masa kenduri kahwin boleh tak jamaah? Masa di padang golf boleh tak jamaah? Masa di panggung. Jadi kesemuanya tuan tak termasuk daripada sebab yang 4 tadi itu. Jadi kalau nak jamaah pun kena ini masalah. Tetamu ramai sungguh. Nak buat lagu mana? Kalau kita salat nanti tetamu ya menaji. Envelope mau diserahkan ke kita, tamu dimasukkan dalam kotak situ. Akhirnya jadi kita terpaksa layan tetamu lah, khair. Jadi dengan cara semacam tadi itu. Jadi ada riwayat mengatakan, ada pendapat mengatakan, asalkan itu tidak jadikan sebagai suatu kebiasaan, sewaktu-waktu saja. Jadi kita tangguhkan salat tadi itu sampai dekat-dekat akhir waktu. Kemudian salam tak lama, dalam 3-5 menit waktu asar pun juga sudah masuk. Nah semacam itu lebih selamat. Sementara kalau sampai kita tangguhkan, kalau bukan kena asbab yang 4 sakit tadi, hanya pilihan raya, bukan sakit, sehat-sehat semuanya. Tapi lepas pilihan raya kena COVID-19, balik daripada sobah. Sampai sekarang kesannya sampai. Itulah kita dikurung, sebagian tidak dikurung, kita kurantin, sebagian tidak dikurantin. Itu yang sampai merebak sampai pada saat kita sekarang. Kembali, bukan kena nusuk, kena haji, bukan juga kena hujan, bukan juga karena sakit. Oke bang, silakan. Perlukah kita menjawab Waalaikumsalam jika sahabat dan memberi salam hanya mengutip salam saja? Salam saja, tak memadai. Kalau dia bagi salam juga dengan jawabannya. Apakah kira-kira memadai? Jadi pada waktu dengan kita menerima salam daripada seseorang, ini yang pertama, salam daripada seseorang. Kalau seandainya seseorang sebelum mengirimkan salam kepada kita dengan perantaraan teman kita juga, jadi kata dia, Assalamualaikum, tolong sampaikan salam saya untuk Bang Azri. Maka pada waktu Ustaz Khalil menyampaikan salam daripada Abi, tolong sampaikan salam saya, Assalamualaikum, kepada Bang Azri. Cukup dengan mengatakan salam daripada Syekh Nur, kamu kena wajib jawab secara sempurna. Tapi kalau pada waktu saya katakan tolong sampaikan salam nanti, maka Bang Khalid berkewajiban untuk, maksudnya wajib dalam rangka untuk memenuhi amalan sunat, untuk menyampaikan lafaz salam Assalamualaikum daripada Syekh Nur untuk abang. Abang pun jawab secara sempurna. Tapi bagaimana kira-kira kalau dengan hanya salam saja? Salam tidak sempurna. Dia salam ada alif lam. Sebagian ulama mengatakan alif lam di situ isim dimakrifakan dengan alif lam di sana itu kena mempunyai makna tersendiri. Di antara daripada makna assalam itu adalah salah satu daripada nama Allah, Anas-salamu, aku adalah zat yang maha sejahtera. Assalamu, kesejahteraan, keamanan, keselamatan. Jadi dalam ucapan Assalamualaikum itu berarti dengan kita seperti mendoakan kesejahteraan, keselamatan dan kebahagiaan kepada seseorang. Makanya itu dengan doa yang seperti itu wajib dijawab. Tapi kalau dengan salam saja, selamat saja, tapi tidak katakan kita tidak lengkapkan dengan kepada kamu, salam kesejahteraan kepada Anda, tidak kita lengkapkan, jawabannya tidak wajib. Tapi kalau dijawab lala boleh apalah dia bagi salam. Kalau tak dapat pahala pun dengan siang memberi salam, tetap kita dapat pahala karena kita mendoakan kesejahteraan dan keselamatan kepadanya. Tinggal 2 lagi. Sabar sedikit. Adakah batal untuk jika kita tidur dalam keadaan duduk bersandar pada dinding atau kepala letak di antaranya dalam keadaan? Kalau kita duduk rapat, punggung kita tuh dengan tempat duduk
nyundar begitu, tapi kita masih boleh stabil. Ulama mengatakan kalau dengan sundaran itu kita geser, kita gerakkan, dia akan terjatuh, itu batal. Tapi kalau seandainya sekedar untuk penahan saja, macam seperti di gosi, jadi kalau seandainya kita geserkan pun sundarannya itu dia masih tetap stabil, jadi rapat dia dengan tempat duduknya. Bahasa peke nomor rajulin mumakin mak'adahu, tidurnya seseorang yang rapat dengan tempat duduknya itu tidak batal. Misal seperti kita di kereta, jadi kita tak baring yang nyandar begitu, duduk. Allah. Goblok. Polis tengok, kadang-kadang polis itu ketawa aja. Kalau tak pakai tali pinggang, tapi pakai lah, baca bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, insyaallah aman. Tak yakin, jangan baca. Tak yakin, jangan buat pakai tali pinggang. Jadi tidur masa roblok, masa PKB, jadi kita ditahan, dijaga. Apakah batal untuk kita? Tidak batal, karena kita tidak bergerak. Kecuali kalau pada waktu kita tidur tadi itu mungkin kita menggeliat sampai terangkat punggung kita, apalagi kalau sampai mengorok tidurnya sampai termimpi-mimpi lagi itu, tidak perlu ditanyakan batal. Kau bukan setakat batalnya, rusak wudunya karena dengan kita termimpi. Tapi ulama mengatakan kalau sampai termimpi sekalipun, asalkan tidurnya rapat dengan tempat duduk, itu tidak membatalkan wudu. Ada juga pendapat mengatakan tidur dalam salat itu tidak batal. Karena ada sebagian pada waktu baca tasyahud, karena ada habis tasyahudnya, tapi imam doa panjang, di antaranya doa agar Allah angkat COVID-19. Jadi dengan sebagian makmum sudah gelisah, subhanallah, bukan subhanallah. Imam terus sudah baca. Sampai sebagian kalau kita itu bagaimana pada masa duduk tasyahud? Sebagian ulama mengatakan tidur pada masa sholat itu tidak membatalkan wudu. Silakan Bang. Apakah hukum menghafal Al-Quran atau mengajar Al-Quran tanpa wudu ataupun wudu dalam keadaan? Kalau kita ikut pendapat ulama Syafi'iyah, mazhab kita, mazhab jumhur, yang tidak bolehkan kita mengangkat, menyentuh, membawa Al-Quran dalam keadaan berhadas, ya jelas tidak boleh. Tapi kalau kita ikut kepada pendapat yang membolehkan kita mengangkat, membawa, memindahkan Al-Quran dalam keadaan berhadas, silakan saja. Sebab oleh sebagian mengatakan la yamassu ilal mutahharun, di situ itu maksudnya adalah para malaikat. Jadi bukan kita. Jadi kalau begitu boleh-boleh saja dengan kita mengangkat, membawa Al-Quran dalam keadaan berhadas. Sementara kalau setakat mengajarkan, setakat membaca, itu tidak ada pendapat yang wajibkan harus kita dalam keadaan berwudu. Jadi asalkan kita tidak menyentuh, tidak membawa dan juga tidak mengangkatnya, kita hanya jadi pada hafalan. Ya'malun idza jaa nasrullah inna fatahna laka fatham mubina. Misalnya summa nadhar summa abasa wa takbar, potongan daripada ayat alif lam mim. Asalkan bukan dalam keadaan berhadas besar, boleh-boleh saja dengan kita membaca dalam keadaan berhadas, yang walaupun afdalnya kita baca dalam keadaan berwudu. Cukup. Ada yang lain? Tidak ada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Ij'al hadzal balada aminan mutma'innan rakha'an sakhan wa sarful dal muslimin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.